Halo sahabat pejuang CPNS, ketemu lagi di channel aku Fit Family. Di video kali ini kita akan membahas tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, SDGs ini keluar di soal CPNS SKB tahun lalu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang SDGs, stay tune terus di video ini, tonton sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung terus channel aku supaya kedepannya bisa buat video-video yang lebih update lagi. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke SDGs soal yang pertama. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia merupakan isi dari A. Target SDGs ketiga, B. Tujuan SDGs ketiga, C. Target SDGs kedua, D. Tujuan SDGs kedua, atau E. Tujuan SDGs keempat. Iya teman-teman, benar, jawabannya adalah B. Tujuan SDGs ketiga. Tujuan SDGs itu kan ada 17. Jadi, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, ini merupakan tujuan SDGs yang ketiga. Nah, jadi teman-teman jangan hanya menghafal atau mengetahui tujuan SDGs ketiga aja, teman-teman harus tahu juga 16 tujuan SDGs yang lain. Nah, ini dia pembahasannya teman-teman. Nah, tujuan ketiga SDGs menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Soal kedua, Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan pengganti dari Millennial Development Goals atau MDGs pada tahun 2015 sampai dengan 2030. SDGs ini berisi A. 4 pilar, 17 tujuan dan 189 sasaran pembangunan, B. 4 pilar, 14 tujuan dan 169 sasaran pembangunan, C. 4 pilar, 17 tujuan dan 196 sasaran pembangunan, D. 4 pilar, 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan, atau E. 4 pilar, 14 tujuan dan 196 sasaran pembangunan. Nah, ini jawabannya udah saya bold. Jadi, ini dia jawabannya teman-teman ya. 4 pilar, 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. Nah, sebenarnya isi dari SDGs ini ada 4 pilar, 17 tujuan, 169 sasaran pembangunan, dan 240 indikator. Jadi ini dia pembahasannya. Sektor kesehatan pada SDGs terdapat 4 goals atau 4 tujuan, 8 target, dan maaf teman-teman, salah. Ini dia. Maaf ya teman-teman, ini dia pembahasannya. SDGs berisi 4 pilar, 17 tujuan, dan 169 sasaran pembangunan. Nah, ini dia. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal ketiga. SDGs terdiri dari 4 pilar, 17 tujuan, dan 169 sasaran pembangunan. 4 pilar SDGs tersebut di bawah ini kecuali. Nah, penjabaran dari 4 pilar ini kecuali A. Pilar pembangunan sosial, B. Pilar pembangunan ekonomi,
C. Pilar pembangunan lingkungan. D. Pilar pembangunan inklusif dan cara pelaksanaan. Atau E. Pilar pembangunan budaya. Kecuali ya teman-teman, kecuali E. Pilar pembangunan budaya. Ini dia pembahasannya. Nah, 4 pilar SDGs. Yang pertama yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan inklusif dan cara pelaksanaan. Nah, jadi poin A, B, C, dan D merupakan 4 pilar SDGs kecuali E. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Di bawah ini yang merupakan prinsip pelaksanaan SDGs. Prinsip pelaksanaan SDGs. A. Unity. B. Integral. C. No one left behind. D. Utility. Atau E. Help believe. Nah, di antara 5 choice ini yang menjadi prinsip pelaksanaan SDGs merupakan yang C. No one left behind. Ini dia pembahasannya. Nah, prinsip pelaksanaan SDGs ada 3. Yang pertama universality, yang kedua integration, dan yang ketiga adalah no one left behind. Jadi yang benar merupakan C. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Ada 4 sektor kesehatan dalam MDGs. Sektor kesehatan tersebut tertulis dalam sektor. Nah, sektor ini sama dengan goals atau tujuan. Ada 4 sektor kesehatan dalam MDGs. Nah, sektor kesehatan itu masuk ke dalam sektor berapa aja? Atau goals atau tujuan berapa? A. 2, 3, 5, dan 6. B. 2, 3, 5, dan 7. C. 3, 5, 6, dan 8. D. 2, 3, 5, dan 12. E. 3, 6, 8, dan 12. Jadi yang masuk ke dalam goals kesehatan ada pada goals yang kedua, 3, 5, dan 6. Berarti ada 4 ya, 4 goals kesehatan. Oh ya, maaf ya teman-teman, ini adalah SDGs bukan MDGs ya. 4 goals kesehatan dalam SDGs, yaitu 2, 3, 5, dan 6. Ini dia pembahasannya. Nah, sektor kesehatan dalam SDGs atau goals kesehatan dalam SDGs ada pada goals yang kedua, 3, 5, dan 6. Ini 2, 3, 5, dan 6. Oke. Soal yang ke-6. Yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs adalah kecuali. Berarti ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di bawah ini kecuali A. Tidak ada kemiskinan. B. Tidak ada kelaparan. C. Pendidikan berkualitas. D. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Atau E. Penurunan tingkat kriminalitas. Ya, benar. Jawabannya adalah E. Kecuali penurunan tingkat kriminalitas. Nah, kalau poin yang A ini merupakan goals SDGs yang pertama. Yang B merupakan goals SDGs yang kedua. Yang C ini goals SDGs yang keempat, dan yang D ini adalah goals SDGs yang ke-12. Ini dia pembahasannya. Nah, goals 1, 2, 3, 4, dan sampai dengan 17. Nah, jadi teman-teman ini wajib tahu. Bisa aja yang ditanya nanti bukan goals yang kedua, mungkin goals yang ke-4, ke-6, atau ke-12 gitu. Jadi ini 17 goals ini
Harus teman-teman tahu ya. Oke, kita lanjut. Iya. Soal ke-7. Secara umum, SDGs terdiri dari 4 pilar, 17 tujuan, dan 169 sasaran pembangunan. Pada sektor kesehatan atau pada goals kesehatan, SDGs terdiri dari, nah tadi kan saya bilang SDGs itu ada pilar, ada goals, target, dan ada indikator. Jadi pada goals kesehatan itu ada berapa tujuan, ada berapa target, dan berapa indikator. Nah, yang A, 4 tujuan, 8 target, dan 31 indikator. B, 4 tujuan, 6 target, dan 31 indikator. C, 4 tujuan, 8 target, dan 32 indikator. D, 4 tujuan, 6 target, dan 31 indikator. Atau yang E, 4 tujuan, 8 target, dan 32 indikator. Jawabannya adalah A. 4 tujuan, 8 target, dan 31 indikator. Ini pembahasannya. Sektor kesehatan pada SDGs terdapat 4 goals, 4 tujuan, 8 target, dan 31 indikator. Oke, teman-teman, itu dulu tentang SDGs. Ini saya ada soal lanjutan. Nanti teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat adalah pengertian dari A. Poskesdes, B. Puskesmas keliling, C. Posbindu, D. Rumah sakit, atau E. Puskesmas. Nah, ini merupakan pengertian dari yang mana? Silahkan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita selalu sehat, dan buat teman-teman yang nantinya bakalan ujian SKB, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan jadwal SKB-nya keluar, dan doa terbaik dari saya teman-teman semuanya lulus, amin, terutama yang subscribe channel aku. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Have fun, bye bye.